Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bersama-sama kita menyelenggarakan ibadah Rebon. Karena itu mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita menerima foto dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kita. Oleh karena itu kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita awali ibadah Rebon kita ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370. Aku mau mengikut Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pelayanan firman. Maha besar Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami sudah bersama-sama Tuhan bangunkan dari istirahat malam kami, dan kami beroleh kekuatan dan kesehatan yang baru untuk selanjutnya kami menjalani aktivitas kami di hari ini. Namun sebelum kami melakukan semua aktivitas kami tersebut, kami hendak bersama-sama bersekutu denganmu, serta ingin mendengar suaramu yang menyapa kami, mendengar sabdamu yang menjadi alas di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anakmu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menerima pembacaan firman Tuhan yang kali ini saya ambil dari Amsal 4. Saya membacakan untuk kita sekalian di ayat 20 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang telah bersama-sama kita terima di pagi hari ini. Kiranya yang berbahagia ialah setiap orang yang bukan hanya mendengar saja firman Tuhan tersebut, tapi bersedia untuk sungguh-sungguh merenungkannya dan berupaya untuk mendapatkan pengertiannya, serta semua itu lalu diwujudkan dalam hidup sehari-hari kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan firman Tuhan tadi saya menambahkan nats dari 2 ayat. Yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dan yang kedua, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itu tertulis di Matius 5 ayat 8. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih ingat di rebon yang lalu, kita berbicara tentang kebaikan yang sesungguhnya. Yaitu kebaikan yang dilakukan bukan untuk dilihat orang, melainkan kebaikan yang tulus, kebaikan yang hanya oleh karena kasih Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dan apa yang harus dilakukan agar kita dapat melakukan kebaikan yang sesungguhnya tersebut? 2 ayat nats kita tadi yang sudah saya bacakan sangat jelas, yaitu menjaga hati agar tetap suci atau tetap berada dalam kemurnian. Tentu ini bukan hal yang mudah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal di ayat 23 ini, konteksnya adalah nasihat untuk mencari hikmat. Lalu, mengapa perlu hikmat? Karena jika kita memiliki hikmat, semua yang kita lakukan dipertimbangkan dengan matang, sehingga akan melahirkan perilaku dan tindakan yang baik, yaitu tindakan atau perilaku yang memancarkan kehidupan, seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal tersebut. Hal ini, saudara, penulis Amsal mempertentangkannya dengan perilaku fasik, yaitu perilaku atau perbuatan orang-orang yang jahat. Pengajaran Amsal ini di kemudian hari ditegaskan dan disempurnakan lagi oleh Tuhan Yesus dengan ungkapannya yang menyatakan, berbahagialah orang yang suci atau murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kalau kita ingat kisah Kejadian, ketika manusia atau sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, setiap orang atau setiap manusia telah berdosa. Maka sesungguhnya manusia itu telah kehilangan haknya untuk melihat Allah. Namun saudara, syukur karena Allah terus ingin agar manusia tetap dapat melihat Allah, sehingga Allah terus berusaha untuk menjadikan manusia itu bersedia kembali kepada Tuhan.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan ungkapan berbahagialah orang yang suci hatinya, maka Tuhan sesungguhnya mengundang setiap orang untuk mengupayakan agar kehidupannya menjadi suci. Nah, mengupayakan agar kehidupannya menjadi suci itu dengan cara bagaimana? Maka di bagian lain kemudian masih di bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu di Matius 6 ayat 33 menyebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu lalu kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan kemurnian hati? Saudara, kemurnian hati merujuk kepada sikap nurani yang sederhana, jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Lawan langsung yang dipertentangkan dengan kemurnian hati adalah kemunafikan. Dan menurut Injil, yang menentukan kemurnian atau ketidakmurnian dari suatu tindakan, katakanlah tindakan itu sebuah kebaikan, seperti misalnya puasa, doa, dan amal yang kita bahas di Rebo yang lalu, maka perbuatan itu harus didasarkan pada upaya kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk dilihat orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu maka di sini niat itu menentukan apakah satu tindakan itu baik dalam arti yang sesungguhnya atau tidak. Atau apakah tindakan itu lahir dari kemurnian hatinya atau tidak. Saudara, kemunafikan adalah dosa yang paling kuat ditentang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terhadap yang namanya kemunafikan ini mengecam dengan keras. Hal ini dikarenakan sebab kemunafikan itu menurunkan posisi Tuhan, di mana ia menempatkan Tuhan di tempat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan singkatnya lebih mementingkan kepentingan diri sendiri atau menomorsatukan diri sendiri. Nah, pada bagian yang lain Tuhan yang adalah sang pencipta itu melihat lubuk hati yang terdalam dari kehidupan manusia itu. 1 Samuel 16 ayat 7 misalnya menyatakan, manusia melihat apa yang di depan mata atau penampilan, namun Tuhan melihat hati. Saudara, lebih mengutamakan penampilan dibandingkan hati berarti mengutamakan manusia atau diri sendiri daripada Tuhan. Nah, sekarang saudara, bagaimana menjaga kemurnian hati sebagaimana dikatakan Amsal 4 ayat 23 tadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau di kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berhati-hatilah, atau bahkan kata berhati-hatilah itu menjadi ungkapan kita kepada keluarga kita. Misalnya ketika anak kita mau berangkat ke sekolah, maka kita
berpesan kepada anak-anak kita, berhati-hatilah ya nak. Nah, pesan berhati-hatilah di situ sebenarnya memiliki pengertian yang sangat luas. Sehingga kalau disampaikan kepada anak kita yang berangkat ke sekolah berhati-hatilah, bukan hanya sekedar supaya selamat dalam perjalanan sampai di sekolah dan pulang kembali, tetapi berhati-hatilah juga memiliki makna supaya anak kita benar-benar belajar, tidak perlu nyontek, tidak melakukan kecurangan dan seterusnya. Memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan, memiliki niat yang jujur, memiliki niat yang baik. Nah, kalau berhati-hatilah itu disampaikan, pesan itu disampaikan oleh seorang istri kepada suaminya yang berangkat bekerja, ya berhati-hati yalah, yayah, itu sama. Maksudnya sang istri memesan seperti itu, barangkali bukan hanya supaya sampai di kantor nanti selamat. Tetapi berhati-hatilah juga bisa berarti waspada, awas, berhati-hati, jangan sampai kamu kepencut atau selingkuh dengan sekretarismu yang cantik itu ya bisa seperti itu maknanya. Nah saudara, maka dalam hidup sehari-hari kita menjaga kemurnian hati menjadi sesuatu yang sangat penting karena dengan kemurnian hati kita dapat melangkahkan kaki kita atau melangkahkan kehidupan kita dengan terus mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada bagian lain atau contoh yang lain, misalnya tiba-tiba kita memiliki keinginan untuk bergosip tentang seseorang, maka kita harus segera memeriksa hati kita. Lalu segera menahan atau bahkan menghapus keinginan itu dari hati kita. Karena hal itu bertentangan dengan kemurnian hati. Begitu juga misalnya kita tiba-tiba marah atau menjadi emosional kepada seseorang. Lalu terbersit maksud yang tidak baik terhadap orang itu. Karena kebawa kemarahannya tersebut. Maka begitu pula yang harus kita lakukan adalah melatih, menjaga diri, menjaga hati kita supaya tidak larut ke dalam keinginan-keinginan yang dikuasai oleh hawa nafsu kita. Dan selanjutnya, segera mematikan segala kecenderungan hati yang buruk itu, yang akan terus mengembangkan niat untuk berbuat yang buruk atau bahkan yang jahat, untuk segera digantikan dengan hati nurani yang penuh belas kasih, didasarkan pada kasih Kristus. Dengan cara memberi pengampunan terhadap orang yang membuat kita marah tersebut misalnya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan begitu maka secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit kita terus melatih diri dengan cara seperti yang saya contohkan tadi, kita akan semakin mengupayakan agar hati kita diproses oleh Tuhan sehingga semakin murni, semakin tulus, sehingga akan melahirkan kehidupan yang terpancar, yaitu kehidupan yang baik. Nah lalu kalau semuanya itu mau dirangkum, maka kita di situ memerlukan pertobatan yang dalam pokok-pokok ajaran GKJ disebut sebagai pertobatan senantiasa.
Artinya kita selalu sadar bahwa kita punya kecenderungan yang buruk, hati kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kehadirat Tuhan, lalu di situ kita menyesali dosa-dosa kita, menyesali pelanggaran kita yang bahkan sempat terucap di dalam tutur kata dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara itu maka kita akan terus mengupayakan hidup kita dengan menjaga hati kita atau menjaga kemurnian hati kita. Terakhir saudara, saya mau sampaikan bahwa ada seorang majikan yang akan kedatangan tamu yang dia hormati, lalu mengundang para pembantunya, pegawainya untuk menjamu tamu yang akan datang yang dihormatinya itu dengan menyembelih kambing, dan pesannya, sembelihlah kambing ini, kemudian pilihlah daging yang terbaik untuk nanti dimasak akan saya buat untuk menjamu tamu yang saya hormati. Lalu setelah itu maka si pembantu tersebut akhirnya menyembelih kambingnya dan kemudian memilih daging terbaik menurut dia, maka yang diambil adalah lidah dan hatinya. Lalu setelah itu disodorkan, setelah dimasak disodorkan, loh kok kamu, aku pesan mengambil daging yang terbaik kok yang kamu ambil ini. Ya Tuan, karena ini adalah daging yang terbaik. Karena dengan hatinya orang melakukan perbuatan yang baik. Dan dengan lidahnya dia mengemukakan ungkapan-ungkapan pernyataan yang baik. Sehingga orang lain dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita. Nah, lalu setelah itu justru diminta, kalau begitu coba ambilkan daging yang paling buruk. Seperti apa? Lalu kemudian dia menyembelih lagi, ternyata yang diambil sama, yaitu hati dan juga lidahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ditanya lagi, loh kok sama dengan yang kamu bawa tadi? Katanya tadi ini adalah daging yang terbaik. Benar Tuhan, ternyata daging ini, hati dan juga lidah ini menjadi daging yang buruk karena ketika hati ini menjadi hati yang kotor, menjadi hati yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat, ya ternyata perbuatan jahat itu terlahir dari hatinya ini, yaitu hati yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena itu juga ungkapan-ungkapan yang dinyatakan melalui lidahnya adalah pernyataan yang buruk, pernyataan yang kotor, pernyataan yang menyakiti orang. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tadi sekedar ilustrasi saja untuk kita memiliki gambaran bagaimana menjaga hati yang bersih itu dengan cara kita harus terus menatap ke depan sebagaimana pesan dari penulis kitab Amsal tadi, yaitu supaya kita memperhatikan akan perkataan Tuhan, memperhatikan akan kehendak Tuhan, supaya kita semakin dimurnikan. Dengan begitu kita akan bisa menjalani hidup seperti hidup Yesus. Berpikir juga seperti yang dipikirkan oleh Yesus. Merasa, mengasihi dan mengampuni seperti juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah semua tindakan-tindakan yang bersumber dari hati yang dimurnikan. Oleh karena itu saudara, marilah menjalani hari-hari ke depan, kita jalani aktivitas kita dengan menjaga kemurnian hati kita. Supaya dengan begitu kita dapat memancarkan kehidupan yang
baik. Kiranya Tuhan membimbing dan menolong kita menjadi orang-orang yang hatinya dimurnikan, sehingga tindakan dan perilakunya adalah tindakan dan perilaku yang baik, tindakan dan perilaku yang mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Saudara, mari kita berada di saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena di pagi hari ini kami kembali bersekutu, kami kembali bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama mendengarkan sabdamu yang menjadi sumber pengajaran bagi kehidupan kami, yang mengarahkan hidup kami sehingga hidup kami menjadi semakin baik. Tuhan, tolonglah kami dan ampunilah kami kalau selama ini hati kami kotor, hati kami tidak memancarkan kehidupan yang baik, sehingga sering terlontar ungkapan-ungkapan, kata-kata yang membuat resah sesama kami, bahkan menyakiti. Tuhan, semua ini tidak dikehendaki oleh-Mu, dan Engkau memanggil kami, supaya hidup kami menjadi berkat, supaya hidup kami dapat memancarkan kehidupan yang melahirkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Karena itu Tuhan, meteraikanlah firman-Mu itu dalam sanubari kami, yang menjadi rambu di setiap langkah kehidupan kami, mengingatkan kami agar setiap perilaku kami pertimbangkan masa-masa. Dan dengan begitu hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa bahwa kami masih berada dalam suasana COVID-19. Kami bersyukur bahwa situasinya sudah kami rasakan semakin membaik. Aktivitas masyarakat sudah mulai bergeliat, namun harus tetap dengan kewaspadaan. Begitu pula di dalam aktivitas bergereja. Kami Jemaat MU GKJ Nusukan mempersiapkan diri untuk menyambut kasih-Mu yang kami tunggu-tunggu, yaitu pulihnya keadaan setelah beberapa bulan berada dalam suasana COVID ini. Maka dalam suasana kewaspadaan, kami merencanakan di awal bulan Juli, kami akan menyelenggarakan ibadah dengan tata cara yang baru selama berada dalam suasana COVID ini. Kiranya mampukanlah kami untuk melakukan itu dengan baik, melakukan itu dengan disiplin, dengan ketaatan, sehingga justru suasana COVID-19 mengajarkan kepada kami hidup yang disiplin, hidup yang teratur, hidup yang sehat, hidup yang berelasi secara baik satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengingat juga untuk para kesepuhan. Para kesepuhan banyak mengalami keterbatasan. Baik terbatas di dalam mengikuti ibadah-ibadah secara online, dan juga sarana-sarana yang kami siapkan di masa COVID ini tidak banyak bisa diikuti oleh para kesepuhan. Karena itu tolong kiranya Tuhan tetap setia memelihara mereka dalam kasih-Mu. Untuk saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Untuk saudara kami yang berada dalam kekurangan karena dampak COVID-19, biarlah kami saling peduli dan kami saling membantu. Terima kasih Tuhan, biarlah semakin bergeliatnya aktivitas bermasyarakat
setelah suasana COVID ini berangsur-angsur membaik, itu semua tidak akan membuat kami lengah, tetapi kami terus waspada, kami terus berhati-hati, kami terus menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampunkanlah dosa kami, hidup kami sepenuhnya, seutuhnya kami serahkan kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akhiri dengan memuji Tuhan dari KPK Anyar, nyuwun kalanting ing Gusti. Ing margi kang rumpil sarta sepi, kiris liputi mring kula, lumrah raga wasemplah ing griya, lir tiyang kang tinekaken Sang Rama, lampah piyambatan dumugi Gusti mugi nglantinga, mrekesan maedai sesami wakamulyaning asma paduka. Yen kula tinampa ing prahara ajre kuatos ing griya, mung Gusti kang kula antya sabdanya ngiyaken gesang kula, lampah piyambatan dumugi Gusti mugi nglantinga, mrekesan maedai sesami wakamulyaning asma paduka. Mari saudara kita undur dari suasana ibadah rebon ini untuk melanjutkan aktivitas kita di hari ini dengan tetap terus menjaga kemurnian hati kita masing-masing agar hidup kita memancarkan kehidupan yang baik. Dan sekarang marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan baik, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan berkati.